Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan praktik lapan terpadu ilmu tumbuhan air dan makroalga. Perkenalkan, saya Maulia Nur Hidayah dari kelompok 2. Asisten lab saya yaitu Muhammad Erlan Hadi Putra. Waktu dan tempat untuk praktik lapang saya kemarin yaitu jam 10.38 sampai selesai di Waduk Tunggu Pampang. Yang pertama, tumbuhan yang kami dapatkan yaitu econg gondok atau H. hornea crassipes. Klasifikasi ilmiah yang pertama, Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Comelinales, famili Pontedericaceae, genus H. hornea, spesies H. hornea crassipes. Eceng gondok memiliki akar serabut, menggantung di air, berwarna hitam keunguan. Batangnya pendek dan tidak tampak jelas karena tertutup pelepah daun yang mengembung. Daunnya hijau mengkilap, berbentuk oval atau bundar dengan pelepah mengembang berisi udara untuk membantu mengapung di air. Bunganya tersusun dalam malai tegak, berwarna ungu kebiruan, memiliki satu helai mahkota dengan bintik kuning. Buahnya berbentuk kapsul kecil berisi banyak biji. Ukuran eceng gondok biasa kurang lebih 30-100 cm tergantung kondisi lingkungan. Habitat dan distribusi eceng gondok. Habitatnya di perairan air tawar seperti danau, sungai, kolam, rawa, dan waduk. Tumbuhan baik di air yang tenang dan kaya nutrien, tidak tahan terhadap salinitas tinggi seperti air laut atau payau, suka tempat dengan cahaya matahari penuh. Distribusinya yaitu berasal dari Amerika Selatan, terutama Brasil. Penyebaran kini tersebar luas di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk kini tersebar luas di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk Asia Tenggara. Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Berada juga di Afrika, Australia, India. Di Indonesia itu eceng gondok banyak ditemukan di Danau Toba, Rawapening, dan Waduk Saguling, Cirata, dan Jatiluhur. Tumbuhan yang kedua yaitu lakum air, Ludwigia octovalvus. Klasifikasi lakum air adalah sebagai berikut. Kerajaan Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Myrtales, famili Onocraceae, genus Ludwigia, spesies Ludwigia octovalvus. Tumbuhan lakum air memiliki akar tunggang berwarna putih atau coklat, batang tegak, banyak cabang, dan memiliki bulu halus. Daunnya tersusun berseling berwarna hijau muda. Bentuknya lanset, sempit hingga bulat telur. Bunganya memiliki 4-5 helai kelopak berbentuk bulat telur, memiliki 4-5 helai mahkota berwarna kuning pucat hingga cerah. Bunga muncul tunggal di ketiak daun atau ujung cabang. Buahnya berbentuk kapsul yang memiliki 8 rusuk, berdinding tipis, dan berbulu seperti blood dew. Warnanya bervariasi dari hijau, coklat kemerahan, atau keunguan. Buah ini pecah secara tidak teratur dan mengeluarkan biji yang banyak. Warna bijinya kadang berwarna coklat, berbentuk bulat, dan tidak tersusun dalam beberapa baris di setiap ruang buah. Habitat dan distribusi lakum air. Habitat lakum air adalah area lembab, basah, dan berair seperti sawah, rawa, tepi sungai, selokan, danau, hingga ladang dan kebun budidaya. Lakum air atau Ludwigia octovalvus adalah tumbuhan yang memiliki distribusi geografis yang luas.
ditemukan di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Tumbuhan ini tumbuh subur di berbagai habitat basah dan sering dianggap sebagai gulma di area tertentu. Yang ketiga, kangkung air atau Ipomeae aquatica. Klasifikasi kangkung air yang pertama kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Solanales, famili Convolvulaceae, genus Ipomea, spesies Ipomea aquatica Forks. Kangkung air memiliki batang berbentuk bulat, berlubang, beruas, dan mengandung banyak air. Warnanya lebih hijau pekat dibanding daun. Tumbuh merambat atau menjalar. Akarnya serabut, menyebar secara mendatar dan dapat menembus tanah. Daun tunggal tumbuh berseling dengan tangkai panjang. Bentuknya biasa seperti hati, segitiga, memanjang, atau kepala panah. Ujung daun meruncing dan pangkal berlekuk. Permukaannya halus berwarna hijau dan di bagian atas dan hijau muda di bagian bawah. Bunga berbentuk seperti trompet, mahkota bunga berwarna putih atau merah lembayung. Habitatnya tumbuh di perairan dangkal, sawah, rawa, atau pinggiran sungai yang berair, tenang dan lembab. Distribusi tersebar luas di daerah tropis Asia termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Berikut dokumentasi kegiatan kami kemarin. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.